每一个人都有一个习惯，而我的习惯呢，就是来这边等阿妹下班。阿妹很喜欢来这边，因为她的老板说她很像山口百惠。最近我跟她分手了，因为她说我越来越不像山浦有贺。三六八腹肌，慢慢我念1万年。Menjelajahi Hong Kong melalui lensa sutradara Wong Kar-wai. Gerakan sinematik gelombang baru modern, Hong Kong muncul pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Terjadi pergeseran dalam gaya dan citra film, dari film khas film laga kungfu yang populer di Amerika Serikat, menjadi sinema yang merespon situasi-situasi historis tertentu. Gelombang baru ini menandai dimulainya pendefinisian tentang apa yang dimaksud dengan tinggal di Hong Kong dan menyoroti negara ini sebagai subjek spasial. Di antara para pembuat film yang muncul pada saat itu adalah sutradara yang diakui secara internasional Wong Kar-wai, yang berusaha melestarikan identitas Hong Kong agar tidak hilang. Tujuan dari video ini adalah untuk merasakan kehidupan Hong Kong yang sesungguhnya. Kehidupan nyata Hong Kong melalui salah satu film yang diakui secara kritis yaitu Chungking Express, di mana kita terbenam di tengah-tengah lingkungan yang kacau, membingungkan, dan tidak jelas. Wong mengatakan dalam sebuah wawancaranya, ini adalah film tentang Hong Kong. Film ini mencerminkan perasaan orang-orang pada saat itu. Hong Kong selalu menjadi ruang kefanaan yang terus-menerus, tempat bagi penduduk untuk tempat tinggal sementara, kurang lebih seperti pelabuhan utama dan perpaduan khas imigrasi dari negara-negara lain di sekitarnya, seperti Cina Daratan, Taiwan, dan Filipina. Kondisi saat ini berdampak langsung pada industri film di Hong Kong, menjadi pusat perhatian bagi negara lain daripada Hong Kong itu sendiri. Selama masa ini, negara ini di satu sisi stabil secara politik, sukses secara ekonomi dan budaya, sementara di sisi lain semakin menjauh dari Cina Daratan. Dimulai dari tahun 1980-an, industri film Hong Kong mengambil bentuk baru yang dikenal sebagai gelombang baru modern, yang merupakan sinema yang dibuat khusus untuk warga lokal Hong Kong. Sekelompok pembuat film memelopori era ini termasuk Stanley Kwan, Anne Hui, Tsui Hark, dan kemudian Wong Kar-wai yang mendapat pujian kritis, di mana film-filmnya membahas jika Hong Kong tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai sebuah negara yang sangat terhubung dengan penduduknya, menyebutnya sebagai rumah. Pada tengah malam, tanggal 1 Juli 1997, Hong Kong kembali ke pemerintahan Tiongkok Daratan setelah menjadi koloni Inggris selama 156 tahun. Hong Kong adalah negara tanpa masa lalu yang mengindikasikan tidak adanya identitas Inggris di balik fasadnya, serta tidak adanya identitas Tiongkok setelah serah terima. Sebaliknya, Hong Kong berada dalam keadaan narasi temporal antara kedua kebangsaan, yang mendefinisikan kerangka transisi yang akan dilalui Hong Kong. Selama masa ini, industri film di Hong Kong mengalami penurunan yang besar. Penjualan tiket domestik telah mengalami kejatuhan besar pada akhir tahun 1980-an. Dan pada pertengahan tahun 1990-an, jumlah film yang diproduksi di Hong Kong juga menurun. Zaman keemasan yang pernah menjadi ciri khas gambar sinematik Hong Kong akan segera berakhir, khususnya pada saat Wong mulai membuat film Chungking Express. Meskipun bintang film Hong Kong mulai berbunculan seperti Jackie Chan dan Chow Yun-fat, tetap saja Hollywood berhasil mendominasi rekor box office. Sebagai hasil dari proses penyerahan tersebut, Hong Kong memasuki fase ketidakstabilan dan ketidakamanan, di mana Hong Kong menjadi tempat yang dihilangkan dari narasi waktu. Warga cemas akan masa depan yang sama sekali tidak jelas bagi mereka. Karena itu, banyak dari mereka, yaitu tidak termasuk para politisi dan pengusaha yang berkuasa, dipaksa untuk menabung sebanyak mungkin jika mereka harus meninggalkan Hong Kong karena perubahan yang tidak terduga. Wong adalah salah satu pembuat film gelombang baru yang muncul pada akhir tahun 1980-an dalam upaya untuk mempertahankan identitas terpadu untuk Hong Kong dan warganya melalui cerita naratif. Dia lebih merupakan seorang direktur seni yang mengambil elemen-elemen yang terpecah-pecah dari cerita-cerita yang saling bersilang dan menjalankan melalui budaya pop. Dalam buku Wong Kar-wai, Author of Time, Wong berhasil memahami keadaan perubahan yang ketidakjelasan dan kemudian menanamkannya dalam film-filmnya. Pembuatan film ini mengklaim bahwa warga Hong Kong lebih positif terhadap film-film yang mencerminkan identitas bangsa yang sebenarnya. Dan meskipun mereka telah melihat banyak film di Tiongkok, mereka selalu ingin melihat sebuah karya seni yang mewakili mereka dan mengontekstualisasikan identitas diri mereka.
Bagian berikut ini akan menjadi interpretasi dari Chungking Express karya Wong dengan melihat lebih dekat dari 3 aspek. Yang pertama adalah gambar film, yaitu gaya sinematografi, penggunaan warna, dan pemilihan soundtrack. Kedua ada potret para karakter, dan bagaimana mereka mencerminkan warga Hong Kong setelah proses serah terima. Secara khusus berfokus pada 3 sifat, kesepian, ketidakpastian, dan optimisme. Yang ketiga ada 2 lokasi visi film yang dianggap sebagai visualisasi simbolis dari kehidupan Hong Kong yang kacau, dengan fokus pada Chungking Mansion dan eskalator tingkat menengah di Hong Kong. Selama masalah yang menyertai produksi film ketiga Wong, yaitu Essence of Time, Wong mengambil cuti kerja untuk mulai mengerjakan film lain. Judulnya melambangkan karakter film yang hidup dan juga mewakili konsep buram yang tidak terkait narasi. Chungking Express menceritakan sebuah kisah diptik yang berlatar belakang suasana kontemporer Hong Kong tentang 2 orang polisi yang berjuang untuk melanjutkan hidup setelah diputuskan oleh pacarnya. Kisah pertama melibatkan Cop 223 yang di usia 25 tahun pada tanggal 1 Mei dan pada saat yang sama memutuskan untuk berhubungan lagi dengan mantan pacarnya. Sejalan dengan cerita ini, seorang wanita misterius dengan wig pirang yang seharusnya menyelesaikan operasi penyelundupan narkoba pada tanggal 1 Mei atau dia akan menghadapi konsekuensinya. Kemudian kita diperkenalkan pada separuh frame lainnya di mana Cop 663 juga dicampakkan oleh pacar pramugarinya. Yang mendorong hal ini adalah seorang gadis penjaga konter yang bekerja di kedai makanan Midnight Express. Kedai makanan yang didatangi oleh kedua polisi tersebut. Wong mengklaim bahwa bukan hanya tema kisah cinta yang menghubungkan kedua cerita independen ini, tetapi juga gagasan bahwa orang kota yang tidak dapat menemukan orang yang dapat mengekspresikan emosi mereka. Inilah intinya penggambaran warga Hong Kong sebelum dan sesudah proses serah terima pada tahun 1997. Mempertanyakan apakah mereka harus tinggal atau pindah keluar. Dan bagaimana Hong Kong akan mengelola dirinya sendiri di tahun-tahun mendatang. Interpretasi Wong tentang Hong Kong pada saat itu dialami oleh Chungking Express melalui penggunaan teknik kamera yang tidak biasa, warna dan cahaya yang simbolis, serta pemilihan musik yang eksotis yang menjadi inspirasi untuk membuat film ini. Serta melalui karakter-karakternya yang tampak tersesat di tengah-tengah lingkungan yang meresahkan. Dimulai dari adegan pembukaan di Chungking Express, Wong dan para sinematografernya menciptakan efek temporal distortion yang tidak biasa, sebuah efek langka tersendat-sendat yang dianggap bukan gerakan lambat maupun gerakan cepat meskipun rasanya terasa lebih dekat dengan yang terakhir. Intro dimulai dengan Cop 223 yang sedang mengejar seorang tersangka di tengah kerumunan orang-orang. Bergerak cepat melintasi layar, dia menjadi fokus sementara latar belakangnya dalam keadaan gerak buram yang kacau. Rasa absurditas ini berhasil dicapai dalam film ini, menjadi salah satu elemen utama cerita dan juga mewakili gagasan kehilangan dalam ruang dan waktu setelah diekstrasi dari realitas menuju keabadian yang tak berujung. Selain itu, film ini mengeksplorasi gagasan identitas ganda Hong Kong melalui salah satu karakternya yaitu Fei. Gadis penjaga gerai makanan yang merepresentasikan visualnya terpecah menjadi 2 entitas sebagai simbol dari jiwa budaya yang terpecah. Upaya Wong untuk mendistorsi dan mengaburkan indera cukup jelas dalam pendekatannya yang tidak biasa untuk memprovokasi klise visual genre romantisnya, di mana karakternya tidak mengalami kontak fisik. Wong mencoba untuk membuat film pasca kolonial yang memvisualisasikan keadaan kebingungan dan jarak yang dialami warga Hong Kong melalui penggunaan warna yang berlebihan terutama pada bagian pertama film. Sang sutradara menekankan 3 warna dalam filmnya yaitu biru, merah, dan hijau, yang masing-masing memberikan dampak emosional yang unik pada layar. Di antaranya melambangkan kehilangan, keinginan, dan perjuangan untuk mendapatkan kenyamanan setelah diculik dari alam semesta yang sempurna. Menurut ahli suara Prancis, Michel Chion, dalam bukunya Film A Sound Art, ia mengklaim bahwa lagu adalah apa yang sering menciptakan hubungan antara takdir karakter individu dan kolektivitas manusia di mana mereka berada. Wong benar-benar memperluas analisis ini untuk menciptakan hubungan yang kuat antara pengalaman waktu para karakter dan masa depan Hong Kong. Pergeseran antara mencari identitas budaya dan keinginan untuk westernisasi, pilihan lagu-lagu yang dipilih oleh pembuat film ini dianggap sebagai penghormatan terhadap identitas kosmopolitan Hong Kong yang baru saja lahir. Di sini, aku memilih 2 lagu dari film yang diulang beberapa kali dalam beberapa interval waktu film. Things in Life oleh Dennis Brown, There must be a change somehow. Dari namanya, Things in Life secara metaforis melambangkan segala sesuatu dalam hidup yang seharusnya dipertahankan dan dijaga agar tidak hilang. Lagu ini juga mendorong warga untuk bermimpi karena hal ini merupakan bagian yang paling penting dalam setiap perubahan. California Dreamin' oleh The Mamas and the Papas. All the leaves are
ada lagu khas California, tidak ada penyebutan tentang pantai, gadis berbikini, atau mobil convertible. Sebaliknya, lagu ini mengekspresikan dunia fantasi dan ketidakpastian seperti mimpi. Kondisi yang sama persis dengan yang dialami Faye dan Cup 663. Bertujuan untuk memvisualisasikan kondisi yang membingungkan ini, Wong berusaha untuk membawa karakternya ke dalam bentuk cetakan yang sama, menunjukkan kegelisahan melankolis melalui monolog internal karakter yang mencerminkan perasaan dan perilaku mentalitas warga setempat pada saat itu. Wong menekankan ketidakpastian dalam filmnya melalui bingkai tumpang tindih yang tidak normal antara cerita pertama dan kedua, di mana penonton merasa tidak yakin tentang cerita mana yang harus diikutinya. 4 sifat telah mengontekstualisasikan karakter Wong. 1 adalah kesepian, yang direpresentasikan dalam bagaimana warga Hong terpisah dari Tiongkok. Kedua adalah kadaluarsa, yaitu selalu ada di benak mereka setelah serah terima. Ketiga adalah ketidakpastian terhadap masa depan mereka. Terakhir adalah optimisme, perjuangan untuk mengatasi kecemasan dengan berharap yang terbaik. Monolog intro film dibuka dengan suara internal Cup 223 yang mengatakan setiap hari kita melewati banyak orang-orang yang mungkin menjadi teman baik kita atau orang-orang yang mungkin tidak akan pernah kita temui. Penggunaan suara internal menunjukkan betapa kesepiannya karakter Wong, yang menyatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan teman sejati di tengah-tengah semua hiruk-pikuk kota. Pada saat yang sama, semua menarasikan monolog ini. Muncul wanita yang mengenakan wig pirang yang berpakaian sedemikian rupa untuk menjaga dirinya tetap terisolasi dari kerumunan. Cup 223 memiliki obsesi terhadap tanggal 1 Mei, di mana itu adalah hari ulang tahunnya dan itu menandai 1 bulan penuh ketika pacarnya, Mei, meninggalkannya. Ironisnya, mereka berpisah pada saat April Mop yang membuatnya percaya bahwa ini hanyalah sebuah lelucon. Dia membeli sekaleng nanas yang tanggal kadaluarsanya adalah tanggal 1 Mei. Ketika tanggal 1 April datang, ia menaruh harapan suatu hari nanti pacarnya akan mengangkat telepon dan menelepon kembali. Tanggal-tanggal kadaluarsa pada kaleng nanas setara dengan tanggal 1 Juli 1997. Warga setempat takut akan berakhirnya kemakmuran Hong Kong setelah penyerahan, karena mereka sangat marah dan khawatir akan masa depan negara mereka serta masa depan mereka sendiri. Namun sebagai cerita pertama berakhir, polisi 223 menerima pesan dari wanita misterius yang mengucapkan selamat ulang tahun, meninggalkan secerca harapan untuk percaya pada cintanya lagi. Tema ini sebagian besar dominan di bagian kedua dari film ini dengan Cup 663 dan Faye. Keduanya tidak yakin tentang kehidupan mereka dan berjuang untuk mengatasi kegelisahan ini. Salah satu metode Faye untuk melarikan diri dari kenyataan adalah memainkan California Dreamin' dengan sangat keras untuk mencegahnya berpikir terlalu banyak. Ada banyak kemungkinan dan terlalu banyak pilihan yang membuat mereka semakin bingung. Begitu juga dengan warga Hong Kong setelah serah terima yang mencoba untuk mengatasi kekhawatiran mereka karena tidak memiliki kendali atas masa depan dan juga terhadap situasi politik. California Dreamin' meningkatkan jumlahnya setelah tahun 1997 di bar-bar karaoke Hong Kong, di mana orang-orang lebih sering berkunjung ke sana dan melarikan diri dari kenyataan yang penuh tekanan. Meskipun hubungan mereka gagal, mereka sangat bersemangat dalam pikiran mereka dengan menjaga harapan bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Untuk mencapai hal ini, secara psikologis, Cup 223 melakukan jogging setiap hari, sementara Cup 663 memiliki keyakinan bahwa mantan pacarnya akan kembali. Dia juga yakin bahwa Faye akan mengingat kencan mereka dan kembali setelah dia menjadi pramugari. Ada ketakutan di antara warga Hong Kong bahwa peluang akan hilang setelah zaman 1997, karena banyak imigrasi yang pada saat itu. Namun, banyak orang yang kembali ke Hong Kong untuk bekerja. Banyak orang pada saat itu kemudian memiliki keyakinan pada masa depan negara bahwa kemakmuran akan dipertahankan dan Hong Kong akan tetap menjadi negara ekonomi yang kuat. Seperti halnya Cup 663 yang memiliki keyakinan terhadap Faye. Chungking Express adalah sebuah film yang secara langsung terinspirasi oleh kota Hong Kong itu sendiri. Wong memilih 2 lokasi khusus yaitu Chungking Mansion dan eskalator Center Mid-Level. Kedua lokasi tersebut membuat Wong tertarik, karena lokasi pertama terletak di daerah Sim, Sa 12 Sui, di mana ia dibesarkan di antara kosmopolitanisme kota, dan yang kedua karena ketiadaan representasi filmis dari Hong Kong. Chungking Mansion adalah komplek besar yang terdiri dari beberapa toko, wisma, dan rumah pribadi. Ditandai dengan lingkungan yang kurang higienis, status keamanan yang rendah, kumpulan pelacur, dan pendatang ilegal. Namun memiliki daya tarik tertentu yang muncul dari sifat kosmopolitannya. Menurut Wong, ketika seseorang masuk ke tempat tersebut, ia akan melihat campuran semua ras, kebangsaan, dan etnis minoritas yang berbeda-beda. Ruang-ruang besar yang tertutup mencerminkan standar khas Hong Kong. Namun pada saat yang sama, sifat kosmopolitannya merupakan gambar terbalik dari kota-kota yang didominasi oleh warga berstandar tinggi.
Film ini dibuka di Chungking Mansion yang menunjukkan lingkungan fisik yang kacau dan gerakan bahu-membahu yang agresif yang terjadi di antara para warga. Saat Kap 223 mengejar seorang tersangka, ada wanita misterius dengan wig pirang yang seharusnya menyelesaikan operasi pengedaran narkoba. Ini adalah bentangan eskalator terbesar di dunia yang menghubungkan pusat kota dengan daerah-daerah yang lebih sulit diakses. Terlepas dari tujuan fungsionalnya yang sudah diketahui secara umum, eskalator ini juga menawarkan ruang yang menyenangkan saat bergerak melewati pertokoan, perkantoran, gedung-gedung yang bertingkat. Oleh karena itu, dengan melihat film ini, kita melihat bahwa eskalator memainkan peran integral dalam narasi kedua di mana Kap 663 terletak tepat di belakang plastik screen. Dan rasa ingin tahu Faye muncul saat dia melewati apartemennya dengan menyelinap masuk. Adegan di sini menunjukkan kesan romantisme dan rasa ingin tahu di kota Hong Kong, di mana penonton diizinkan untuk menonton tetapi tidak menyentuh tontonan. Jarak tertentu selalu dijaga di antara dua sektor dilambangkan dalam film dengan plastik screen, di mana jaraknya sama antara Faye dan Kop 663 diatur secara metaforis. Chungking Express akan mempertanyakan kepada warga Hong Kong apakah mereka benar-benar mengetahui identitas mereka atau tidak, di tengah-tengah perubahan politik yang terjadi setelah tahun 1997. Wong adalah salah satu dari sedikit pembuat film yang muncul pada gelombang kedua dalam upaya untuk mempertahankan identitas Hong Kong agar tidak hilang. Dengan kata lain, bahayanya sekarang adalah Hong Kong akan menghilang sebagai subjek, bukan karena diabaikan, tetapi karena direpresentasikan di masa lalu yang indah. Film ini mencoba melambangkan Hong Kong sebagai tempat yang menawarkan warganya rasa yang kuat melalui karakter-karakternya. Seperti Hong Kong, tidak memiliki latar belakang narasi. Gambar-gambar kacau yang buram dari kehidupan yang sibuk melalui Chungking Mansion. Dan juga menerapkannya juga membangkitkan perasaan keinginan melalui pilihan musik kebarat-baratan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi mimpi seperti kondisi Faye. Masyarakat Hong Kong direpresentasikan dalam film ini tidak hanya melalui karakter tetapi juga melalui benda-benda fisik, misalnya kaleng nanas yang tanggal kadaluarsa yang akan segera tiba, dan juga pengaturan fisik, misalnya eskalator tingkat menengah yang menimbulkan rasa ingin tahu dan kebingungan. Seperti yang dikatakan David Portwell dalam bukunya Planet Hong Kong, Popular Cinema and the Art of Entertainment. Ketika merujuk pada Wong Kar-wai, Hong Kong telah menemukan festival yang dapat diekspor sutradara yang tidak perlu malu untuk disenangi oleh para intelektual. Para kritikus menyatakan bahwa dia adalah alegoris dari budaya urban postmodern. Baik Chungking Express maupun Hong Kong sangat interaktif, sementara film ini mempertahankan identitas kota melalui gerakannya dalam perubahan yang konstan. Xong rồi ba Phúc Kê. 密碼唔該。我你啱啊你。你702號房嘅朋友話 say happy birthday 喎。唔該。在1994年的5月1號，有一個女人跟我講一聲生日快樂。因為這句話，我會一直記住這個女人。如果雞也是一個罐頭的話，我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加一個日子的話，我希望它是1萬年。